Witalk sesi 6, 3, 2, 1. Halo semuanya. Wah, dihalangin nih, tapi nggak apa-apa lah ya. Halo semuanya teman-teman, kembali lagi di Witalks episode 6. Videonya kapan tayang belum tahu. Tapi anyway, selamat datang di Witalks teman-teman yang hadir di sini juga, tepuk tangan. Puji Tuhan, Witalks berjalan dengan lancar, nggak apa-apa. Kita targeted banget ya orang-orang yang menonton ini dan ikut ini. Jadi nggak apa-apa, at least masih jalan kan sampai sekarang. Kita udah melalui 6 episode dengan susah payah. Tapi anyway, Witalks yang sesi sekarang tuh kita udah mulai step up gitu ya. Jadi kita tuh mulai nggak cuma membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan apa ya, seperti yang SLB aja. Bukan aja sih itu, tapi SLB ataupun hal-hal yang terkait dengan yang expertise dari dosen-dosen di luar mata kuliah. Tetapi di samping itu kita juga belajar soal gimana sih cara mempraktikannya, kayak gitu. Nah, sekaligus hari ini kita bakal bahas soal hal-hal tersebut, termasuk praktiknya juga. Hari ini sih lebih bahas mengenai Adobe Premiere, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman Witalks ini kayak mau belajar ataupun mau tahu soal gimana sih cara mempraktekkan gitu. Nggak cuma kita membahas biasa-biasa aja, tapi kita tuh perlu tahu nih kayak cara melakukannya, cara mengerjakan hal-hal seperti Adobe, salah satunya Adobe Premiere. Nah, teman-teman boleh banget nonton yang satu ini, Witalks. Jadi sesi yang kali ini cukup berbeda, kita bakal belajar, kita bakal benar-benar ngepraktekin, ada workshopnya lah kurang lebih seperti itu. Oke, hari ini aku nggak sendirian, pastilah ya. Witalks nggak pernah sendirian gitu. Pasti ada pembicaranya, pasti ada yang bakal ngelaksanain gimana sih cara ininya, bakal ngajarin juga. Nah, di sini aku sudah ada Vida. Oke, Vida, perkenalan diri dong. Gue Vida, lagi di semester akhir, jurusan jurnalistik. Oke. Nah, Vida, hari ini tuh kita kan mau bahas soal Adobe Premiere Pro nih. Basic editing lah atau basic skills-nya lah. Tapi sebelum itu, aku mau mau ngobrol-ngobrol dikit sih sama Vida. Jadi, mau nanya dong, kamu kan jurnalistik. Ya. Nah, sekarang tuh mahasiswa, kalau dari sudut pandang kamu sih, dari sudut pandang kamu nih, mahasiswa yang sekarang atau mungkin pas zaman kamu tuh seberapa penting sih untuk belajar soal Adobe Premiere itu? Kalau menurut gue nggak tahu ya, kalau untuk sebenarnya mungkin malah zaman sekarang ya, di zaman yang sekarang gitu, karena gue sebenarnya udah angkatan 16 kan. Angkatan yang jauh di bawah gitu, ini udah masuk angkatan 2022 ya, 22 kan. 22. Menurut gue jauh lebih penting untuk belajar Adobe sih, Premiere, semuanya malah sebenarnya, karena kita tuh udah berjalan ke digital gitu. Kalau misalnya nyari kerjaan aja, hampir setiap media itu yang awalnya cuma mungkin kayak kompas.com aja udah ada, biasanya dia pakai video sedikit atau segala macam. So pasti perlu banget untuk bisa belajar Premiere sih gitu. Jadi makin lama ya pasti harus makin lebih penting juga kalau misalnya juga kalian karena kan misalnya ada mata kuliah Mojo juga kan, itu kan juga belajar juga kan pakai editing dan segala macam gitu. Jadi penting sih. Oke, apalagi sekarang kalau dilihat-lihat sosial media tuh juga kayak shifting gitu kan. Bukan shifting banget, tapi ada foto juga. Visualnya tuh nggak cuma yang foto aja kan. Ada Reels, TikTok gitu. Iya benar, jadi berkembang banget. Iya, walaupun banyak ya sebenarnya aplikasi, cuma basicnya pasti sama lah. Iya, gitu. betul. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman yang suka editing nih, teman-teman yang hadir di sini juga pasti kan biasanya pakai CapCut atau tahu kan CapCut ya? Aplikasi yang VN. Itu lebih praktis, lebih cepat juga sih sebenarnya. Cuma mau bagaimanapun, editing itu pasti kayak perlu sesuatu yang lebih mendalam, terus kayak perlu tahu yang paling dasar lah. Nanti pasti yang gampang-gampangnya juga bakal lebih enak gitu loh, cara pandangnya gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu sih. Nah, terus di balik itu, kamu kenapa sih tertarik sama kayak belajar soal video editing? Kenapa nggak, maksudnya jurnalistik as a reporter atau mungkin jadi writing atau apa segala macam? Jujur, sebenarnya dulu benci banget. Waduh, oke. Kan susah, dulu kan gue dulu di UMN TV. Oke. Di news itu, jadi kan di gen pertama lah pokoknya, bukan di gen pertama, pokoknya di pertama itu tahun pertama, itu di bagian news crew itu selalu menghindar buat ngedit gitu. Jadi kan ada reporter, ada editor tuh, biasanya pasti barengan kan.
selalu kayak ya udah nggak apa-apa lu yang jadi pokoknya kalau jadi videographer harus jadi editor. Jadi kadang tuh tektokan kayak gue gitu ngedit gitu. Terus pas tahun kedua dimasuk program kebetulan produser asistennya galak gitu. Wow. Jadi maksudnya bukan galak sih, maksudnya kayak lu tuh harus belajar gitu. Karena kita jurnalistik kan. Ya udah akhirnya belajar di situ. Stres juga ya awalnya jujur gitu. Walaupun setelah ngerti kayak gini ya kayak maksudnya kalau untuk perkuliahan menurut gue nggak terlalu kompleks lah gitu kan. Ternyata seru ya gitu, bisa ngedit ini, apalagi kayak ada rasa kebanggaan sendiri sih gitu kalau misalnya bisa ada masukin transisi, bisa ada teksnya bisa diginiin gitu. Jadi dari situ sih akhirnya terus ditambah karena mungkin setelah itu kan ada mata kuliah kan banyaknya bikin video juga kan, ada TV, ada sport dan segala macam gitu. Ya udah akhirnya dari situ makin belajar aja sih di situ. Oke. Tapi lu sendiri ada history kayak apa ya? Ya tadi sih kayak sebelumnya kita udah ngobrol di belakang, ada magang di mana terus habis itu berimpact nggak sih apa yang lu pelajarin soal Premiere di kampus ataupun di UMN TV lu kepake gitu misalnya di tempat magang lu? Kalau magang sebenarnya dulu lebih ke magang di luar magang kampus sih gitu. Jadi pernah ada magang di salah satu travel agency gitu. Terus memang disuruh bagian TikTok, sempat ada bagian TikTok, ya udah kan jadi harus ngedit ini itu kan jadi lebih enak aja sih. Walaupun ya bener sih ngeditnya juga pakai CapCut, pakai VN gitu. Cuma kalau udah tahu basicnya lebih enak. Betul. Terus ada juga kebetulan kegiatan gereja, jadinya bagian editing juga enak kan gitu. Jadi emang kepake juga sih keluar gitu. Nice. Oke teman-teman, nah kalau gitu kita udah tahu lah ya, maksudnya backgroundnya Vida, udah tahu gimana kira-kira tuh apa ya yang membuat orang tuh bisa jadi suka dengan editing lah, kurang lebih ada referensi segala macem. Nah kalau gitu kita coba belajar yuk teman-teman soal gimana sih basic editing apalagi di Premiere gitu. Nah silakan, kita tuh bakal apa ya? Kita bakal melaksanakan yang namanya workshop, dan sebelum itu kita bakal lihat-lihat dulu sih kayak soal aplikasi editingnya segala macam dari Vida. Silakan Vida, boleh di take over WeTalks hari ini. Udah semua buka ya? Oke. Nah itu tuh dibuka awal tuh pasti kayak gini awalannya gitu. Nah terus misalnya kalian benar-benar mau mulai project ya sebenarnya sama kayak kalau bikin Word sih. Jadi ada new project sama open. Ya kalau misalnya masih belum ada project yang dikerjain ya udah kita ke new. Kalau udah ada mau buka yang project yang udah pernah dikerjain ya open. Karena kita baru, kita new project aja. Terus kalau aku sih sebenarnya ini nggak pernah aku ganti apapun, jadi udah ngikutin aja dari si Adobe-nya ini. Nah paling ini nanti kalian kan di atas ada name, nah itu diubah dulu nama filenya apapun yang kalian mungkin entah itu misalnya ada tugas kuliah TV atau sports kayak gitu diubah aja. Terus siapa yang location-nya sama di browse dulu mau kalian simpen di mana. Ya udah tampilnya bakal kayak gini, ada timeline. Ini yang di sebelah kiri ini tuh buat nanti masukin videonya gitu. Yang timeline ini bakal buat kita ngedit cut-to-cut-nya, masukin audio dan segala macam. Yang sequence ini nanti kita lihat kayak lebih videonya itu yang lebih besarnya gitu. Sama di sini juga sih sebelah kiri. Nah, aku ngasih tahu shortcut-nya aja ya untuk kalian import itu bisa kayak misalnya langsung ngedrag si videonya dari dari file ini atau Ctrl I itu langsung import video gitu. Ini kalau kalian ada videonya boleh dicoba gitu karena lebih enak langsung coba sih. Soalnya kalau dengerin doang ntar takutnya bingung gitu. Kalau udah sebelum masukin video aku kasih tahu dulu ada beberapa tools yang paling basic deh. Ini ada namanya selection tools. Selection tool ini istilahnya kursornya gitu. Kalau secara umum sih istilahnya kursornya. Jadi kalian mau nekan ini segala macam ya pakai si selection tools yang paling atas. Nah terus yang kedua itu ada track select tools. Tapi kalau untuk aku pribadi aku jarang pakai ini dulu. Razor ini untuk ngekat si videonya. Sama hand tool ini nanti buat di sini buat kita mindahin lebih mudah untuk geser-geser si videonya, klipnya di sini. Sama yang terakhir ada type tool itu untuk
gitu. Itu basicnya sih aku kasih tahu toolsnya ya. Jadi sekarang aku masukin videonya aja, masukin beberapa video aja gitu dulu. Nah, ini kan tadi ada di yang untuk videonya kan bakal muncul di sebelah kiri ini, ya kan? Tapi bisa kalian preview dulu. Jadi previewnya akan ada di sebelah sini nih. Nih, kalian klik aja 2 kali gitu. Nah, nanti bakal muncul di sini. Kalian ngekatnya bisa dari sini atau langsung di sini. Misalnya ini kan wah panjang nih 55 menit gitu kan. Kayak kelamaan deh kalau misalnya mau di cut di sini. Nah, bisa tuh kalian misalnya nggak mau cut di sini, cut di sini aja pakai ini mark in. Oke. Terus cuma mau sampai di sini nih sampai menit ke-6 misalnya gitu. Ya udah tinggal di mark out. Terus ini kalian tekan aja. Kalian drag ke sini. Nah, kayak gitu. Iya, drag kayak gitu terus atau itu cara cepatnya ya. Atau nih aku hapus lagi atau langsung kalian ke drag si video ini, kalian langsung tarik drag ke sini. Ke sini. Gitu. Nah, untuk ngekatnya tadi ini si fungsinya si selection tool ini ya buat neken ini gitu kan segala macamnya. Aku masukin 2 video deh. Contohin ya. Oke, ini kan untuk pakai selection tool buat kalian pencet ini misalnya mau ke sini kayak gitu. Terus kita ganti ke kalau mengekat itu bisa pakai razor tadi. Kita bisa klik ini atau kalian tinggal klik C. Gitu, C udah langsung cut gitu. C aja gitu, nggak usah pakai shift atau alt gitu. Nanti di cut misalkan mau cutnya di sini. Nah, terus kalian mau ngehapus yang di sini nih, yang depan ini, balik lagi ke selection tools, tapi klik aja V. Nah, udah itu nanti bakal langsung pindah ke selection tool, udah kalian tinggal delete gitu. Atau kalau shortcutnya lagi buat nge-cut lagi, itu CTRL-K. Jadi misalnya kalian mau cut di sini, udah tinggal cut di sini kan, udah CTRL-K, udah ke-cut gitu. Atau kalau misalnya kalian cuma aku mau ngubah depannya aja nih, mau nge-cut depannya aja gitu. Ya udah, ini pakai selection tool tadi, ini kan nih diarahin gitu ke klipnya. Ini warna merah kan jadinya. Udah tinggal ditarik gitu. Gitu. Nah, ininya tapi ini ada space nih. Biasanya space-nya kalau aku klik terus aku delete gitu aja. Gitu. Gitu. Itu biasanya untuk di awal sama di akhir doang, karena kalau di tengah nggak bisa gitu. Gitu. Terus habis itu bisa juga pakai slip tool, bentar, pakai ini tapi aku kasih tau aja, basicnya sih pakai razor aja kalau nggak. Nah, kalau yang pakai si ripple edit nih yang di bagian ketiga ini kan bisa ada ripple edit, rolling, rate, tapi kita belajarnya yang ripple aja, aku kasih tahu. Itu sama fungsinya kayak selection tools tadi, yang untuk bagian depan sama belakang, tapi enaknya kalau pakai si ripple ini kita nggak akan ada space. Jadi misalnya aku mau nge-cut yang depan nih, tuh dia bakal langsung ke depan gitu kan. Kalau misalnya kita pakai yang selection akan ada sisa space kan di sini tuh, jadi kan harus nge-delete lagi atau nge-maju mundurin lagi gitu. Kalau misalnya pakai si ripple ini udah tinggal kalian cut mau di mana, udah maksudnya atau di akhir nih udah gitu, udah nggak akan ada space gitu. Itu sih simpelnya. Oke, terus kalau razor udah paham. Hand tool ini sebenarnya fungsinya kayak kalau misalnya kalian pakai mau ngelihat si klipnya ini, tinggal langsung klik gitu loh. Gimana jelasinnya? Kalau misalnya kalian pakai selection tools, itu kan mesti ininya nih, mainin di garis yang bawah ini nih. Kalau hand tool udah tinggal kayak diginiin doang gitu loh. Kan bisa main. Jadi kalau misalnya udah banyak nih klipnya, kalian mau ngecek yang belum kepotong atau gimana, tinggal diginiin doang gitu. Kalau misalnya kalian mau bisa tadi mark in atau kalian unlink gitu si video sama audionya ini, klik si klipnya ini, udah kalian klik doang, terus tekan mouse kiri, kanan ya, kanan, yang kanan itu, terus nanti akan ada unlink. Oke, unlink ini udah nanti kepisah nih videonya sendiri
audionya sendiri gitu. Jadi kalian cuma mengambil audionya tuh dari sampai sini doang nih, video ya audionya, udah yang sisanya mau gue cut gitu kan, jadi tinggal di cut aja audionya kayak gitu. Paling gitu sih, yang sebenarnya basicnya kalau misalnya terutama untuk aku kemarin sama di UMN TV juga lebih banyak di situ sih kalau news ya. Kalau program baru tuh lebih ribet karena multicam, karena camnya banyak kan gitu, harus ini perpindahan cam dan segala macamnya, terus ada transisi dan segala macam. Ini untuk basicnya aja. Nah, tadi kita udah lihat tuh gimana cara ngedit, terus belajar juga sih dari teman-teman juga. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, boleh banget tanya ke Vida lagi ya. Tapi anyway, thank you so much Vida untuk hari ini workshopnya. Apa ya, mungkin karena ini masih basic, jadi bener-bener yang standar buat teman-teman bisa tahu aja shortcutnya, terus gimana cara nge-cut ininya segala macem, kayak gitu-gitulah Pak pokoknya. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk misalnya apa ya, yang lain gitu, misalnya kayak belajar basic design, basic apalagi ya yang ada yang per Adobe-Adobean, desain kayak atau mungkin ilustrasi. Kalau misalnya teman-teman tertarik gitu kan, karena apalagi yang tadi sudah dibahas gitu kan, karena sosial media sekarang visual mulu gitu loh, yang kita dikasih makan tuh visual, entah gambar, entah video, jadi harus tahu basic editing. Nah, mungkin kalau teman-teman tertarik sama basic design, boleh banget nanti kita WeTalks-nya bahas soal itu kali ya. Oke, kalau gitu thank you so much Vida untuk hari ini. Kita akan lanjut ke WeTalks ke-7. Nah, kalau misalnya kalian tertarik juga nih soal editing lagi untuk kayak mungkin ke intermediate, kita akan lanjut ke part kedua ya. Oke, sip. Kalau gitu, sampai jumpa teman-teman WeTalks, teman-teman yang hadir di sini juga. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Oke, see you on the next WeTalks. Bye-bye.